Para sahabat sehat, yuk ngobrol sehat bareng saya Dr. Pua, melanjutkan masih dalam edisi Hari Kanker Sedunia, di mana dalam tayangan yang lalu sudah saya sampaikan di mana kita harus apa? United by Unique. Kita bersatu padu, mensupport, mendukung siapapun, entah itu famili, sanak saudara, teman, pasien yang menderita kanker sebagai suatu atau sebagai seorang pribadi yang unik, itu kita harus support. Nah, kali ini kita melanjutkan ngobrol sehat ini mengenai dua hal yang penting banget yang sudah saya sampaikan, bahwa deteksi dini dan pencegahan itu jauh lebih penting dibandingkan dengan pengobatan ya. Jadi pencegahan lebih penting daripada pengobatan. Kita akan membahas satu persatu supaya kita punya bayangan bagaimana sih cara mencegahnya yang bisa kita lakukan melalui kegiatan ataupun pola hidup kita sehari-hari. Para sahabat sehat, berbicara mengenai mencegah kanker, nomor satu adalah gaya hidup sehat. Nah, tentu ada yang bertanya, bagaimana dokter yang dimaksud dengan gaya hidup sehat itu? Ya, yang pertama tentunya adalah mulai dari masalah diet ya. Makanan kita harus mengandung gizi yang seimbang. Buah-buahan, sayuran, ikan. Jadi sekali lagi, karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin itu harus seimbang. Kita tahu Kementerian Kesehatan sudah mencanangkan mengenai apa? Isi piringku, ya. Kita tahu kan Bapak Menteri Kesehatan juga memberi contoh isi piringku. Katakanlah separuhnya saja karbo. Nah, separuhnya itu ada protein, ada lemak, ada vitamin, ada mineral. Nah, jadi gizi seimbang ini penting banget. Mohon maaf, saya tidak anti 100% bahwa kita nggak boleh makan yang olahan, misalkan fast food. Kalau sekali tempo kita makan mie instan ya boleh-boleh aja ya, tapi tidak tiap hari. Makanya nasi, lauknya mie instan, nah karbo ketemu karbo ya. Jadi sekali lagi gizi seimbang, itu penting banget. Nah kemudian yang kedua yang penting di dalam gaya hidup sehat mencegah juga ini adalah apa? Olahraga ya, bergerak. Olahraga sesuai kemampuan kita. Seperti sering saya tayangkan, saya sendiri jalan kaki. Harus memaksa diri memang. Setiap hari minimum 6.000 langkah. Ada alasannya kenapa ke olahraga itu minimum 30 menit, 6.000 langkah. Karena berdasarkan penelitian melalui olahraga yang minimum 30 menit ini sudah cukup bagus. Selain membakar kalori, kita mendapat paparan sinar matahari hangat, kita mendapat udara segar. Nah, itu penting banget ya. Kalau yang senang berenang silahkan, mau nge-gym boleh ya, mau yoga boleh ya. Jadi sekali lagi, olahraga bisa mempertahankan berat badan ideal. Kemudian, tentunya stop merokok, minum minuman keras. Nah, itu termasuk di dalam gaya hidup sehat. Tidak kalah pentingnya istirahat ya. Pola istirahat. Nggak bisa kita dibalik malam bergadang, pagi siang tidur, sore baru mulai aktivitas, dibalik. Tidak bisa. Kita perlu waktu istirahat cukup satu hari paling tidak 8 jam ya. Mau dibagi malam tidur 6 jam, sorenya kemudian siang atau sore istirahat tidur 1 jam begitu, silahkan saja. Tapi perlu istirahat untuk sel-sel tubuh kita juga perlu regenerasi. Ya. Kemudian yang penting, para sahabat sehat, termasuk dalam pencegahan, kita sudah tahu tentunya adanya vaksinasi ya. Kanker ada vaksin yang sudah bisa untuk mencegah seperti kanker serviks, vaksinasi HPV. Kemudian hepatitis ya. Hepatitis B vaksinasinya ada, bisa mencegah kanker hati. Nah, kemudian lindungi juga, mumpung ingat nih kalau olahraga, jangan terlalu terpapar ultraviolet yang sangat terik ya. Jangan jam 12 olahraga pagi, jam 9 sampai jam 10 itu mataharinya bagus.
Jangan terlalu pagi banget juga, karena mataharinya belum hangat. Tapi kalau terlalu terik, ultraviolet juga kurang bagus untuk kulit kita. Jadi sekali lagi, kita menghindari paparan karsinogen atau radiasi daripada sinar matahari yang terlalu terik tadi ya. Itu termasuk beberapa hal yang bisa mencegah. Nah, kalau sudah ngomong mencegah, tentunya kita akan beralih ke yang poin kedua, deteksi dini. Nah, gimana dokter caranya? Karena sudah saya katakan kan, kalaupun kanker, kalau ketemunya masih stadium 1, stadium 0 bahkan, ya karsinoma in situ, masih di dalam saja, nggak kemana-mana, itu bisa sembuh total. Tapi kalau sudah stadium 3, bahkan stadium 4, metastase jauh, menjalar kemana-mana, sulit. Prognosenya jadi buruk. Nah, sekarang kita masuk dalam ngobrol masalah deteksi dini kanker. Karena saya dokter kandungan, mungkin saya batasi dulu deteksi dini kanker yang ada kaitannya dengan kanker kandungan. Ya, yang kanker lain seperti paru, nasofaring, kanker tumor otak dan sebagainya tidak saya bahas pada kesempatan ini ya. Kita mulai dari kanker yang di atas, kanker payudara. Bagaimana deteksi dininya? Gampang, kita sendiri bisa melakukan. Lakukan sadari, periksa payudara sendiri. Kapan? Di saat tidak sedang haid, di pertengahan siklus boleh, jadi 1 minggu setelah bersih haid, kita lakukan di depan kaca, katakanlah begitu, kita bisa tentunya dengan membuka baju kita ya, tangan kita ke atas begitu, kemudian ini kita raba, seperti searah jarum jam, kita raba. Adakah benjolan? Itu melakukan pemeriksaan payudara sendiri. Kalau di depan cermin, lebih bagus lagi sebelum kita lakukan palpasi atau perabaan, kita lihat. Kiri kanan tentunya nggak mungkin simetris ya, tapi paling tidak ada nggak yang aneh. Kok menjol sebelah? Nah, itu baru kita lakukan perabaan. Ya, sadari. Kalau ada sesuatu yang mencurigakan, kita bisa melanjutkan dengan USG payudara. Itu bisa deteksi dini juga. Atau mamografi boleh juga ya. Jadi sekali lagi, sekecil apapun benjolan, jangan anggap remeh. Dipegang, oh kok bisa gerak, oh kok lengket, oh kok bagaimana? Prinsipnya karena kita tidak paham, boleh kita segera konsultasi kepada dokter bedah onkologi, khusus yang menangani masalah tumor payudara. Silakan. Deteksi dini kanker payudara bisa dilakukan sendiri. Yang kedua, kita turun ke bawah, kanker rahim. Nah, biasanya kan ada gejala tuh, perdarahan di luar siklus haid, menstruasi nggak selesai-selesai, tapi bisa juga kita merasakan kok ada kayak ganjel, ada mendol atau benjol. Nah, dengan USG itu pun bisa ketahuan. Dengan dilakukan mikrokiret akan ketahuan jenis selnya, itu pun bisa merupakan deteksi dini. Itu kalau kanker rahim ya, uterus ya. Kemudian kalau sudah itu dari atas kan ke bawah ya, kanker rahim, kemudian kanker indung telur ya, kanker indung telur juga bisa ketahuan dari gejala maupun deteksi dininya dengan cara USG. Ada kista bukan kanker, tapi dia tumor. Nah, ciri-ciri yang mengarah ke arah kanker bisa ketahuan dengan USG. Apakah dia ada tonjolan papil-papil, ataukah bentuknya bagaimana, ukurannya berapa, cepat membesar atau tidak, bisa deteksi dini dengan USG. Kemudian juga bisa dengan dilakukan pemeriksaan tumor marker. Tumor marker itu pemeriksaan darah, namanya tumor marker ada CA125, ada CEA, seperti itu dokter akan memberikan pengantar, itu juga bisa. Kalau punya riwayat keluarga yang pernah mengalami kanker, entah rahim, entah mulut rahim, entah indung telur, juga harus waspada. Lebih intens, 1 tahun sekali lakukan deteksi dini ini. Jadi sudah ya, jadi dari payudara turun ke rahim, indung telur. Nah ini yang paling banyak kasusnya dan sering menjadi momok wanita adalah kanker serviks. Ini pun deteksi dininya gampang. Sudah berkali-kali saya katakan, silahkan Anda ke puskesmas, ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, lakukan pap smear. IVA tes boleh,
pap smear yang pakai HPV lebih bagus lagi. Yang jelas dengan hanya dioles saja, nggak sakit. Ya, syaratnya sederhana, tidak sedang haid dan tidak hubungan suami istri 3 hari sebelumnya. Dilakukan pemeriksaan, akan ketahuan sedini mungkin kalau ada gejala yang nggak benar. Kalau ada nggak benar, bisa dilanjutkan pemeriksaan namanya kolposkopi. Jadi sederhana ya, pap smear, IVA, kemudian kolposkopi. Nah, kalau semuanya normal, saya udah berkali-kali tiap tahun pap smear, dokter baik-baik saja. Bersyukur, bisa dilakukan vaksinasi. Karena vaksinasi HPV bisa mencegah kanker serviks. Jadi sekali lagi, deteksi dini itu jauh lebih bagus untuk menemukan sedini mungkin adanya kanker stadium awal. Bahkan sekali lagi saya katakan karsinoma in situ. Belum kemana-mana, itu lebih bagus lagi. Kita bisa care atau apa? Kita bisa, orang Jawa mengatakan open itu apa? Kita betul-betul mewaspadai diri kita sendiri kalau ada sesuatu yang tidak beres begitu, terus kita melakukan pemeriksaan. Dan setelah diperiksa kalau ketahuan, bukan semakin takut, justru kita bisa melakukan intervensi sedini mungkin. Begitu ya para sahabat sehat ya. Sekali lagi, United by Unique bisa kita ringkas menjadi 2 hal, yaitu yang pertama adalah pencegahan dengan gaya hidup sehat, yang kedua deteksi dini dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang sangat sederhana, yang ini akan membantu kita untuk memerangi kanker. Jangan takut, jangan parno, tapi kita semangat. Semangat untuk sehat. Oke, silahkan Anda tulis di kolom komentar apa yang kurang jelas. Saya akan berusaha untuk menjawabnya. Dan jika Anda rasa ini ada perlunya, silakan Anda share kepada siapapun yang memerlukan. Saya rasa itu saja. Kita akan berjumpa dalam edisi Ngobrol Sehat berikutnya.